apapun dalam perasaan. Hah? Ngomong cinta. Memangnya ada cinta di dunia ini? Jangan munafik, hai para lelaki. Jangan suka menaruh iba. Alih-alih hanya ingin menyalurkan ereksi kalian pada setiap perempuan. Dikiranya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Yang benar saja. Sialan, lupa mematikan. Tidak usah ada komunikasi jika kesepahaman tak pernah bisa diambil. Tidak usah ada komunikasi jika perbedaan tak pernah bisa dihormati. Selesai. Untuk apa membicarakan hal yang tak bisa dilihat oleh mata dan diotak-atik oleh otak? Rasa ya tinggal dirasakan saja. Tapi sesudah itu ya tak perlu dirasa-rasakan. Bukankah rasa itu juga dalam sekejap sudah menjadi masa lalu? Itulah sebabnya dari dulu saya lebih memilih jurusan matematika. Membicarakan hal yang tidak kasat mata hanyalah membuang-buang energi. Reiki, pengobatan alternatif, tenaga dalam, omong kosong. Bahkan dunia ini saja dibangun dari benda-benda. Apakah 5 dikali 5 bisa diselesaikan dengan perasaan? Naif benar. Sastra pengobatan. Sastra itu teks, penyakit itu keadaan fisik. Di mana ketemunya sastra sebagai obat? Kertas bertulisan digosok-gosok ke koreng begitu? Yang pasti-pasti saja lah hidup ini. Persoalan hidup boleh berat, tapi nalar tetaplah harus hidup. Jangan jadi eskapis lah, macam orang-orang frustasi ekonomi saja. Larinya mencari ratu adil saja. Jangan salahkan keadaan sosial. Larinya ke klinik juga. Dasar otak dungu. Sudahlah. Tidak usah mengajari saya jika kemutlakan itu memang ada. Dan saya percaya itu. Ini semua cuma soal-soal yang menggelikan saja dalam dunia ini. Soal-soal yang tidak masuk akal saja lah. Bagaimana mungkin seseorang yang telah lama mengidap penyakit kanker setelah bertahun
sastra sebagai mantra, sastra sebagai penyembuh, sastra sebagai pusat pendidikan karakter manusia, atau sastra sebagai cabang humaniora. Nah, karena penyair itu sudah dengan sombongnya mengibarkan bendera sastra sebagai penyembuh, maka saya menantangnya dengan membuat sayembara. Macam cerita negeri dongeng saja. Seorang putri membuat sayembara untuk proses penyembuhan dirinya. Tapi memang begitulah kenyataannya. Suatu hari, saya membuat pengumuman yang saya sebarkan melalui media sosial online maupun offline. Di sana saya menulis bahwa seorang putri telah lama mengidap penyakit yang aneh, yaitu dia tak bisa lagi merasakan cinta. Putri ini membutuhkan dukun, penyembuh, atau apapun itu yang bisa menyembuhkan penyakit dirinya. Barang siapa yang bisa menyembuhkannya, dia akan mempersembahkan dirinya sebagai istri dan siap melayani dengan sepenuh hati. Sungguh cerita negeri dongeng yang sangat menggairahkan. Dengan dahsyat, berita itu sudah tersebar dengan sangat cepat. Apa sih yang sekarang tidak menyebar dengan cepat? Dalam 10 menit saja, sebanyak 251 orang sudah membacanya. Nah, sesuai dengan perkiraan saya, kesatria itu, kesatria, baiklah, kita sebut saja sebagai Brahmana penyair. Brahmana penyair sok suci. Brahmana penyair ini menawarkan dirinya dan menganggap dirinya sebagai seseorang yang dibutuhkan oleh pengumuman itu. Sungguh sesuatu yang membanggakan menyaksikan jejaring kita berhasil menjerat burung yang terbang. Nah, Brahmana penyair ini menawarkan dirinya. Tetapi tetap saja ia berkilah dari kesombongannya bahwa dia akan menjalankan tawaran ini oleh karena dua hal. Satu, oleh karena dia ingin menolong sang putri yang dimaksudkan dalam pengumuman itu. Dua, oleh karena dia ingin memberikan jodoh yang terbaik buat anaknya. Buset. Lalu, berapa kiranya usia Brahmana penyair ini? Berjualan jasa juga dia rupanya. Setelah saya tengok di Facebooknya, ternyata usianya adalah 70 tahun. Nikah sama kakek-kakek dong, Mogut. Baiklah. Tiba pada saat yang telah kami tentukan. Bertemulah kami di suatu ruang privat. Laki-laki Brahmana penyair ini adalah seorang tua dengan rambut perak dan janggut serabutan. Saya akui, cahaya matanya tak bisa disebut bahwa ia berusia 70 tahun. Atau, okelah 70. Tapi sungguh, memang seperti ada daya yang hidup dari sana. Entah dari sorot matanya, entah dari keseluruhan penampilannya, entah dari irama bicaranya. Kuakui, dia adalah lelaki yang berbeda. Saya akui, di situ saya tergetar. Laki-laki Brahmana penyair ini menatap saya dalam-dalam seolah ia sedang mengukur untuk menyelami samudera hati yang saya miliki.
penyair itu mengatakan bahwa untuk mengenal cinta, orang harus mengalami beberapa syarat. Syarat pertama adalah ketelanjangan. Berfilsafat dia. Orang harus menjadi duafa dengan fitrahnya sebagai manusia. Istilahnya, seseorang harus menjadi miskin di hadapan semesta. Terserahlah kau penyair, aku hanya ingin mengujimu. Yang kedua, tak boleh membantah. Sebab ilmu hanya bisa diperoleh karena laku. Sastra Jendrahayu Ningrat Pangluwatindiyu adalah ilmu laku. Pengetahuan itu tidak harus selalu hanya diketahui dan dipahamkan melalui akal. Pengetahuan itu harus ditempuh bukan sekedar paham dan tahu, melainkan dihayati sebagai laku. Sampai pada saat dia mulai konsep sastra pengobatannya. Aneh, saya sungguh tergetar. Yang dia katakan itu benar. Otak saya tak mampu melawan getaran yang muncul dari dalam diri saya. Saya sungguh tergetar, bahkan gemetar. Ya, pada malam itu saya seperti kehilangan akal. Saya mengapung di antara mega-mega. Dalam buayan syair-syair yang saya tak mengerti apa artinya, tetapi mampu menabobokkan saya. Saya mengapung, saya melayang, saya terbang. Demi semesta yang ada, saya sungguh mengutuk kehebatan penyair berhasil melolos tulang belulang, otot dan kekuatan wanita. Sungguh makhluk laknatlah mereka itu. Didongengkanlah perihal rembulan, kuasa alam, dan hal-hal yang tak terperi. Inci demi inci intisari tubuh manusia yang dikatakannya sebagai tantrayana. Saya sungguh tak berkutik. Dipraktekkannya kemudian kepada saya keindahan kesatuan kehidupan melalui Kama Sutra. Oh, matematika, logika, logaritma, aljabar, akal, nalar sehat. Kemanakah kalian semua pergi? Tahukah kalian bahwa aku, Sukaisi, yang mengunggulkan akal sehat, terkulai tak berdaya di bawah telapak kaki laki-laki Brahmana bernama Visrafa. Oh, berdua kami arungi samudra, naik turun gunung menjadi saksi keindahan alam. Mega-mega, bintang, vega, pelangi, dan hal-hal yang tak terperi lainnya terperinci dalam bahasa hidup ini. Hidup ini kami berlayar masuk ke dalam jantung bumi, jantung kehidupan, cinta, dan keindahan yang sejati. Apakah saat itu Visrafa juga berpikir tentang Danapati putranya? Untuk apa membagi keindahan sejati kepada orang lain, meski itu putranya sendiri? Maka berlayarlah kami ke negeri lupa,
mana segala sesuatu menjadi milik diri. Saudara-saudara, berhentilah sombong seperti saya jika tak ingin dijungkirkan oleh kenyataan yang hampir selalu tak terduga. Konsep itu bersifat kepala. Hidup tidak harus selalu satu jurus. Tetapi, sesudah peristiwa terwedarnya Sastra Jendera Hayuningrat Pangkuatindiyu, saya pun semakin mengerti bahwa manusia bukanlah nilai itu sendiri. Mempercayai apa yang diucapkan oleh mulut dan mempertemukannya ke dalam laku mungkin bisa saja membuat kita frustasi. Maka janganlah kalian mempercayai siapapun kecuali kepada sang laku. Kesombongan intelektual itu rapuh. Kasus ini semakin membuktikan bahwa kontol, intelektualitas, moral adalah ramuan paradoks. Ancaman bagi kedudukan seseorang. Jika Sastra Jendera Hayuningrat Pangkuatindiyu bisa dikelola secara berbudaya, maka setiap manusia akan memenangkan atas dirinya sendiri, dimuliakan sesamanya. Hal ini semakin membuktikan bahwa seks adalah agresi purba yang tak bisa disembunyikan. Ia hanya bisa dikelola. Kalau disembunyikan dengan cara yang salah, dia akan jebol dan menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Pada saat itu, orang semasyhur apapun, moralis, intelektual, atau apapun itu, mereka akan kembali menjadi manusia purba pada zaman perbudakan.